Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali menyapa sahabat semua dalam video kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyelami butiran hikmah dari salah satu karya terbesar, yaitu Fusus al-Hikam karya Ibnu Arabi, Fush al-Hikmah al-Ilahiyah fi Kalimah Adamiyah, hikmah ketuhanan dalam kalimat Adam. Fush ini membahas tentang manifestasi hikmah ilahiyah dalam diri Nabi Adam sebagai manusia pertama dan gambaran dari insan, kamil, manusia sempurna. Adam menurut Ibnu Arabi adalah cermin tempat Allah melihat dirinya sendiri. Dalam penciptaan Adam terkandung seluruh nama dan sifat Allah. Maka dari itu, Adam menjadi makhluk paling sempurna karena mengandung potensi untuk merefleksikan seluruh Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, bukan semata-mata sebagai bentuk pengetahuan biasa, tetapi sebagai simbol kedekatan antara makhluk dan Khalik. Pengetahuan ini menjadi dasar pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi. Sujud para malaikat kepada Adam bukanlah karena tubuh atau bentuk lahiriahnya, melainkan karena ruh ilahi yang bersemayam dalam dirinya. Dengan kata lain, para malaikat sujud kepada tajalli, penampakan Allah dalam sosok Adam. Adam disebut sebagai mikrokosmos, al-alam al-saghir, sementara alam semesta adalah makrokosmos, al-alam al-kabir. Namun keistimewaan Adam justru karena ia mewakili seluruh realitas yang tersebar dalam alam semesta dalam satu wujud. Dengan ini, Ibnu Arabi ingin menunjukkan bahwa manusia adalah perwujudan paling sempurna dari ciptaan Allah dan jalan menuju makrifat adalah melalui penyadaran akan potensi ilahi yang telah ditanamkan dalam diri manusia. فَآدَمُ هُوَ النَّفْسُ الْوَاحِدَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا هَذَا النَّوْعُ الْإِنسَانِيُّ. Adam adalah jiwa tunggal dari mana jenis manusia ini diciptakan. Fush pertama ini mengajarkan bahwa inti perjalanan spiritual adalah mengenali Allah melalui diri sendiri, karena manusia adalah cermin dari sifat-sifatnya. Fush al-Hikmah an-Nuraniyah fi Kalimah Syithiyah, hikmah cahaya ilahi dalam kalimat Nabi Syits. Fush kedua ini membahas manifestasi hikmah cahaya an-Nuraniyah dalam diri Nabi Syits alaihi salam, putra dari Nabi Adam yang dipilih sebagai penerus ilmunya. Nabi Syits dipandang oleh Ibnu Arabi sebagai simbol dari pewarisan cahaya spiritual. Ia adalah manusia kedua yang memegang hikmah ketuhanan, bukan melalui penciptaan langsung seperti Adam, tetapi melalui warisan ruhani, al-wiratha ar-ruhiyah. Artinya cahaya Allah berpindah dari ayah ke anak, dari nabi ke nabi, sebagai garis mata rantai spiritual. Ibnu Arabi menekankan bahwa cahaya ini bukan cahaya fisik, tetapi cahaya kesadaran ilahi. Nabi Syits menjadi wujud dari nur yang berperan memelihara keseimbangan antara sir rahasia ilahi dan syariat, antara makna batin dan penampakan lahir. Dalam konteks ini, hikmah an-Nuraniyah berarti kemampuan membedakan antara kegelapan nafsu dan cahaya hidayah, pewarisan kebenaran secara batin dari generasi ke generasi, kejelasan makna dalam kegelapan zaman. Ibnu Arabi juga mengingatkan bahwa cahaya Syits adalah cahaya penjaga, bukan cahaya penampak. Ia tersembunyi namun tetap aktif, menerangi hati orang-orang yang menerima warisan Nabi. Hikmah Syits mengajarkan bahwa setiap generasi memiliki penjaga nur yang tak terlihat. Cahaya ilahi tidak selalu datang melalui wahyu, tapi bisa diwariskan melalui pengasuhan ruhaniyah. Makrifat sejati tidak lahir dari pencarian logika semata, tapi dari penyucian hati dan keterhubungan batin. Penutup dari Fush ini menegaskan bahwa Syits adalah simbol dari kontinuitas hikmah dan bahwa para pewaris Nabi, Ahl al-Wiratha, bukan hanya ulama lahiriah, tapi mereka yang mewarisi cahaya. Fush al-Hikmah as-Subuhiyah fa'a kalimah Nuhiyah, hikmah kesucian maha suci dalam kalimat Nabi Nuh. Dalam Fush ini, Ibnu Arabi membahas hikmah yang terpantul dari sosok Nabi Nuh alaihi salam.
sebagai manifestasi hikmah kesucian as-subuhiyah, yaitu kesucian yang tidak ternoda oleh apapun. Nama as-subuh sendiri adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan kesuciannya dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Nabi Nuh dalam kisahnya dikenal sebagai nabi yang penuh kesabaran dan terus-menerus berdakwah selama ratusan tahun. Namun hanya sedikit pengikut yang menerima seruannya. Meskipun demikian, ia tetap menyampaikan risalah tanpa lelah. Ibnu Arabi melihat hal ini sebagai bentuk kesucian misi ilahi, bahwa tugas seorang nabi adalah menyampaikan, bukan memastikan diterima. Hikmah Nuh menyoroti pentingnya menjaga kemurnian niat, meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Mengembalikan segala urusan kepada Allah, karena hidayah adalah miliknya. Membedakan antara tugas batin seorang nabi dan respon luar manusia. Dalam fasy ini, Nuh juga digambarkan sebagai simbol dari penyucian jiwa karena misi dakwahnya adalah membersihkan umat dari kemusyrikan dan menyelamatkan fitrah mereka. Kapal Nuh menjadi simbol dari perahu, keselamatan spiritual bagi siapa saja yang berpegang teguh pada perintah Allah, walaupun dunia menolaknya. Ibnu Arabi juga menyinggung bahwa Nuh menyampaikan doanya kepada Allah agar membinasakan orang-orang kafir, dan ini menunjukkan adanya batas dalam rahmat makhluk, berbeda dengan rahmat Allah yang tidak terbatas. Maka dari itu sifat subuh hanya milik Allah, dan para nabi pun memiliki keterbatasan dalam menampung beban umat. Fasy ini menutup dengan pengajaran bahwa kesucian spiritual berarti tunduk kepada kehendak ilahi, meski tidak selalu dimengerti oleh logika manusia. Tugas seorang pencari kebenaran adalah masuk ke dalam kapal ilmu dan zikir agar tidak tenggelam dalam arus dunia. Doa dan seruan Nabi bukan hanya ajakan lisan, tetapi pancaran dari ruh yang maha suci. Fush al-hikmah al-qudusiyah fa kalimah idrisiyah, hikmah kesucian agung dalam kalimat Nabi Idris. Dalam fasy ini, Ibnu Arabi membahas manifestasi hikmah al-qudusiyah, yaitu hikmah yang berasal dari kesucian mutlak yang tampak melalui diri Nabi Idris alaihi salam. Nama Al-Quddus adalah salah satu dari Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan dan dari segala gambaran makhluk. Nabi Idris adalah sosok yang menurut banyak riwayat menggabungkan antara pengetahuan yang tinggi, kontemplasi mendalam, dan keterhubungan dengan langit. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Ibnu Arabi melihat kenaikan ini bukan hanya fisik, tetapi sebagai simbol dari kenaikan ruhani, yakni seseorang yang telah melewati tahapan-tahapan duniawi dan mencapai makam spiritual yang suci. Idris menjadi contoh seorang hamba yang tersucikan dari hawa nafsu dan menyatu dalam ketundukan penuh kepada Allah. Dalam fasy ini terdapat ajaran-ajaran penting. Kesucian tidak hanya berarti menjauhi maksiat, tapi menyucikan niat, pikiran, dan hati dari segala selain Allah. Ketinggian makam bukan hasil dari amal lahiriah semata, tapi dari kedalaman hubungan batin dengan Tuhan. Nabi Idris menunjukkan bahwa hikmah sejati datang melalui penyendirian hati dari dunia, bukan pengasingan fisik, tapi kejernihan ruhani. Ibnu Arabi menyebut bahwa Nabi Idris adalah lambang hikmah transenden, yakni kebijaksanaan yang tidak lagi tercampur dengan pandangan manusiawi. Ia berdiri sebagai insan malakuti, manusia yang telah naik dari alam syahadah ke alam malakut. Penutup fasy ini menyatakan bahwa Nabi Idris adalah gambaran kebeningan hati yang tidak lagi memantulkan selain cahaya Allah, karena ia telah mencapai derajat kesucian agung. Fush al-hikmah al-muhibbiyah fa kalimah Ibrahimiyah, hikmah cinta yang mendalam dalam kalimat Nabi Ibrahim. Dalam fasy ini, Ibnu Arabi mengangkat hikmah cinta ilahi al-muhabbah yang terwujud dalam diri Nabi Ibrahim. Hikmah ini disebut sebagai al-muhibbiyah, yaitu cinta yang meluap, mendalam, dan menyeluruh. Nabi Ibrahim menjadi simbol manusia yang rela mengorbankan segalanya
demi cinta dan ketundukan kepada Allah. Puncak cinta Ibrahim terlihat dalam kisahnya ketika diperintahkan menyembelih putranya sendiri. Ia tidak ragu, tidak bernegosiasi dan tidak membantah. Cinta kepada Allah membuatnya sanggup mengalahkan cinta kepada anak dan keluarga. Ini adalah bentuk cinta yang murni. Cinta yang melepaskan, bukan yang menggenggam. Ibnu Arabi menyebut bahwa cinta Nabi Ibrahim bukan cinta emosional biasa, melainkan cinta yang telah tersucikan dari keinginan diri, cinta yang mendorongnya untuk mengorbankan yang paling ia cintai karena tahu bahwa segala yang ia miliki berasal dari Allah dan harus dikembalikan kepadanya tanpa ragu. Dalam fahsh ini terdapat pelajaran penting. Cinta yang sejati kepada Allah mengalahkan semua keterikatan duniawi. Pengorbanan adalah ujian cinta. Semakin besar cintamu, semakin besar kerelaanmu untuk memberi tanpa meminta kembali. Ibrahim adalah gambaran pecinta sejati yang hanya melihat Allah sebagai tujuan tertinggi. Ibnu Arabi juga menjelaskan bahwa cinta bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh akal. Bahkan para nabi pun mengalami perasaan cinta yang dalam, tetapi cinta mereka tidak mengalihkan mereka dari tauhid dan ketaatan. Justru cinta itulah yang memperkuat penghambaan mereka. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Bukan hanya karena kedekatannya, tapi karena dia telah mengosongkan hatinya dari selain Allah dan hanya menyisakan ruang bagi sang kekasih. Penutup fahsh ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak segala maqam dan Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang paling luhur dalam memanifestasikan cinta. Itu dalam bentuk nyata, melalui keyakinan, pengorbanan, dan kerelaan. Fush al-hikmah al-haqiyyah fa kalimah lutiyah. Hikmah realitas kebenaran dalam kalimat Nabi Lut. Dalam fahsh ini, Ibnu Arabi membahas hikmah yang terpantul dalam kehidupan Nabi Lut alaihi salam, yaitu hikmah al-haqqiyah atau hikmah kebenaran hakiki. Nabi Lut menghadapi kaumnya yang tenggelam dalam penyimpangan moral dan ia mewakili suara kebenaran yang dihadapkan pada keingkaran terang-terangan. Ibnu Arabi mengangkat satu tema penting dalam fahsh ini, bahwa kebenaran al-haq kadang tidak disambut, bahkan ditolak, bukan karena kebenaran itu salah, tetapi karena hati yang menerimanya telah tertutup oleh hawa nafsu dan keburukan. Nabi Lut tidak hanya mewakili seorang nabi yang menyeru kepada kebaikan, tetapi juga simbol dari penegak kebenaran di tengah kehancuran nilai. Ia tetap menyampaikan peringatan kepada kaumnya meskipun ditolak, dihina, dan akhirnya harus meninggalkan mereka karena azab Allah. Pelajaran yang diangkat oleh Ibnu Arabi antara lain, kebenaran tidak tergantung pada penerimaan manusia, melainkan tetap benar meskipun seluruh dunia menolaknya. Penolakan terhadap Nabi bukan sekadar penolakan sosial, tapi penolakan terhadap cermin kebenaran ilahi. Azab dalam kisah Lut bukan sekadar hukuman, tetapi simbol dari kehancuran ketika manusia memutus hubungan dengan nilai hakiki. Ibnu Arabi menyatakan bahwa Lut mewakili makam seorang hamba yang terus memegang hak kebenaran Allah. Meskipun realitas sosial dan moral di sekitarnya runtuh, ia tetap berdiri sebagai penyampai cahaya dalam kegelapan yang memuncak. Ada pula pelajaran tersirat bahwa orang-orang yang mencintai kebenaran harus siap ditolak oleh dunia. Dalam kesendirian karena mempertahankan hak, seorang hamba justru semakin dekat dengan Tuhan. Azab bisa datang sebagai penghapus dari sistem yang menolak nilai ilahi secara total. Fahsh ini juga mengajarkan tentang pemisahan antara yang suci dan yang kotor, sebagaimana Lut diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya sebelum azab turun. Ini adalah bentuk pembersihan spiritual, bahwa tidak semua tempat bisa menampung cahaya, dan terkadang cahaya harus pergi agar gelap itu binasa dengan sendirinya. Fush al-hikmah al-qadariyah, Fesha kalimah Ismailiyah. Hikmah ketetapan ilahi dalam kalimat Nabi Ismail. Dalam fahsh ini, Ibnu Arabi menjelaskan tentang hikmah al-qadariyah
yaitu kata, "Wahai ayahku, lakukanlah yakin dan ridha." Pelajaran dalam fash ini antara lain, qadar bukan untuk dilawan tetapi untuk dimaknai. Ketundukan pada perintah Allah harus disertai dengan kerelaan hati, bukan sekadar kepatuhan lahiriah. Dalam ketaatan Ismail terdapat maqam kepasrahan, taslam yang sangat tinggi. Ibnu Arabi juga mengajarkan bahwa Ismail adalah lambang dari seorang hamba yang tidak mempertanyakan kehendak Tuhan, melainkan menghadapinya dengan tenang dan lapang dada. Ini adalah bentuk hikmah qadariyah, menerima apa yang Allah tetapkan, sekalipun tampak berat dan tak masuk akal bagi akal manusia. Peristiwa pengorbanan ini juga menunjukkan bahwa ketundukan spiritual lebih utama daripada sekadar keselamatan fisik. Karena pada akhirnya, Ismail tidak disembelih, tetapi Allah menerima niat dan keikhlasan mereka. Penutup fash ini menyampaikan bahwa hikmah qadar hanya bisa diraih oleh mereka yang menyucikan hati dari harapan-harapan duniawi dan menyandarkan segalanya hanya kepada kehendak Allah. Fush al-hikmah ar-ruhiyah fa kalimah ishaqiyah. Hikmah ruhani dalam kalimat Nabi Ishaq. Dalam fash ini, Ibnu Arabi membahas tentang hikmah ar-ruhiyah, yaitu hikmah ruhani yang termanifestasi dalam diri Nabi Ishaq alaihi salam. Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah, dan kelahirannya terjadi dalam kondisi yang tidak mungkin secara logika, sebab Sarah sudah tua dan mandul. Peristiwa ini menurut Ibnu Arabi menunjukkan bahwa ruh Allah mampu menembus batas realitas fisik, dan bahwa kekuatan ilahi dapat menghidupkan harapan di tengah kemustahilan. Maka Ishak menjadi lambang dari kegembiraan ruhani, dari kabar gembira bisira yang turun kepada hamba pilihan. Hikmah ruhani dalam fash ini mengandung beberapa pelajaran. Ruh lebih tinggi dari jasad, karena ia terhubung langsung dengan perintah Tuhan. Kelahiran Ishak bukan hanya tanda kekuasaan Allah, tetapi juga isyarat bahwa kebahagiaan yang hakiki datang dari alam ruhani, bukan dari dunia lahir. Nabi Ishak mewakili maqam hamba yang menerima anugerah Allah dengan syukur dan mengelola kebahagiaan dalam kesadaran ruhani. Ibnu Arabi juga mengaitkan ruh dengan akal ilahi, yaitu akal yang telah tersucikan dari nafsu dan syahwat. Ruh bukan hanya nafas kehidupan, tetapi jalan yang menghubungkan makhluk kepada Al-Haq. Nabi Ishak menjadi simbol dari kebahagiaan yang muncul dari rahasia ilahi. Bukan kebahagiaan karena materi atau dunia, tapi karena hubungan batin yang dalam dengan Allah, yang memberi cahaya dan ketenangan dalam dada. Penutup fash ini mengajarkan bahwa kebahagiaan ruhani hanya dapat dicapai dengan kesabaran, keyakinan, dan penerimaan terhadap kehendak Allah, dan bahwa ruh manusia akan kembali kuat ketika ia sadar bahwa seluruh kehidupannya adalah bagian dari cerita ilahi yang lebih besar, pengalaman sabar dan cintanya kepada Allah. Ketika ia kehilangan Yusuf, ia tak terjerumus ke dalam keputusasaan, tetapi berkata bahwa ia hanya mengadu kesedihannya kepada Allah. Ini bukan sekadar kesabaran, tapi bentuk tertinggi dari ulu wal himmah, atau keluhuran semangat jiwa. Nabi Yakub tidak mengingkari rasa sakit, tapi ia tidak membiarkannya menutupi cahaya tauhid dalam hatinya. Ia menangis, matanya menjadi buta, namun matanya tidak pernah tertutup dari hakikat ilahi. Inilah makna keagungan, bukan pada kemenangan lahiriah, tapi pada kemantapan batin dalam menghadapi kehilangan. Hikmah fash ini adalah bahwa puncak spiritual bukanlah bebas dari penderitaan, melainkan bagaimana hati tetap luhur dalam menghadapi musibah. Nabi Yakub tetap melihat janji Allah lebih kuat dari kenyataan sementara. Dalam kegelapan itu, hatinya tetap terhubung dengan cahaya. Penutup dari fash ini menegaskan bahwa keagungan ruhani lahir, tapi aktif dalam menanti dan terus yakin kepada rahmat Allah. Fush al-hikmah an-nuraniyah, fa kalimah Yusufiyah, hikmah cahaya dalam kalimat Nabi Yusuf. Fash ini mengangkat Nabi Yusuf sebagai manifestasi dari hikmah cahaya. Ibnu Arabi memandang Yusuf
bukan sekadar sebagai nabi yang tampan secara lahir, tapi sebagai pemancar cahaya ilahi yang menyinari seluruh perjalanan hidupnya dari sejak kecil hingga menjadi penguasa Mesir. Cahaya Yusuf adalah tajalli, penampakan keindahan Allah, baik dalam rupa maupun dalam akhlak. Wajahnya memikat, tetapi hatinya lebih bercahaya lagi. Ketampanannya hanyalah cermin dari jamal ilahi, yaitu sifat maha indah yang dimiliki. Bahkan godaan yang datang kepadanya justru membuka jalan untuk memurnikan cahaya jiwanya. Yusuf diuji dari dalam sumur sinar, bahkan semakin terang ketika diuji. Dalam tafsir Ibnu Arabi, yang menjaga kesucian hati, menerima takdir dengan tenang, dan memantulkan keindahan Tuhan dalam sikap dan perbuatan mereka. Fush al-hikmah al-ahadiyah fa kalimah hudiyah. Hikmah kisan dalam kalimat Nabi Hud. Dalam fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah ahadiyah, yaitu hikmah tentang keesaan mutlak Allah sebagaimana yang termanifestasi dalam dakwah dan jiwa Nabi Hud. Hud diutus kepada kaum Ad yang kuat dan sombong, namun menyembah selain Allah. Ia menyeru mereka kepada tauhid, kepada pengakuan Allah dari hati. Nabi Hud datang dengan membawa hikmah keesaan yang menembus segala bentuk kesyirikan, termasuk yang tersembunyi dalam ketergantungan pada kekuatan, harta dan ego. Kaum Ad merasa hebat karena kekuatan mereka. Tapi Nabi Hud menunjukkan bahwa kekuasaan makhluk tak sebanding dengan kehendak Sang Esa. Mereka binasa bukan karena lemah, tapi karena mengingkari kehadiran Tuhan dalam setiap perkara. Hikmah ini mengajarkan bahwa keesaan Allah adalah dasar dari semua bentuk keberadaan dan bahwa manusia hanya akan sampai pada kebenaran sejati jika ia telah melenyapkan semua klaim diri, kekuatan dan milik untuk menyaksikan hanya Allah yang hakim. Dalam dakwah dan kehidupan Nabi Syaleh, ia diutus kepada kaum Samud yang meminta bukti nyata akan kerasulannya. Allah memberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai tanda pembuka kebenaran. Ibnu Arabi menafsirkan pembukaan ini bukan hanya dalam arti terbukanya mata untuk melihat keajaiban, tetapi terbukanya hati untuk menerima hakikat. Mukjizat adalah pintu, bukan tujuan. Namun kaum Samud menutup hati mereka, sehingga pembukaan itu menjadi penutup bagi mereka karena mereka mendustakan setelah melihat kebenaran. Hikmah Nabi Syaleh mengajarkan bahwa hanya hati yang terbuka yang mampu menerima rahmat Allah. Pembukaan tidak akan terjadi pada hati yang keras, meski mata telah menyaksikan keajaiban. Karena itu, unta dalam kisah ini menjadi simbol dari kehadiran ilahi yang menunggu penerimaan, bukan pemaksaan. Nabi Syaleh menjadi lambang dari seorang pembuka jalan. Ia menunjukkan bahwa rahmat dan peringatan datang sebelum azab, dan bahwa waktu antara pembukaan dan penolakan adalah ujian terbesar. Penutup dari fash ini menegaskan bahwa hikmah pembukaan adalah milik mereka yang mampu melihat dengan mata batin, sebab setiap hari Allah membuka pintu, tapi tidak semua hati bersedia masuk ke dalamnya. Fash al-hikmah al-qalbiyah fa'a kalimah syu'aibiyah. Hikmah hati dalam kalimat Nabi Syuaib. Dalam fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah qalbiyah, yaitu hikmah hati yang tampak dalam diri Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi ini diutus kepada kaum Madian yang dikenal curang dalam takaran dan timbangan, serta menyembah selain Allah. Namun cara dakwah Nabi Syuaib berbeda. Ia berbicara dengan kelembutan, menyentuh perasaan dan menasihati dengan penuh kasih. Ibnu Arabi menekankan bahwa Nabi Syuaib adalah contoh dari Nabi yang berbicara dengan hati, dan untuk hati, hatinya dipenuhi belas kasih, dan ia tidak mengedepankan ancaman, melainkan seruan kepada kejujuran dan keadilan. Ia menyeru mereka agar menyembah Allah dengan dasar cinta dan pengakuan, bukan sekadar ketakutan. Kaum Madian menolak, dan akhirnya mereka ditimpa azab. Namun hikmah yang diwariskan Nabi Syuaib adalah bahwa perubahan sejati hanya bisa terjadi jika hati dibuka terlebih dahulu. Ia mengajarkan bahwa hikmah bukan untuk ditaklukkan dengan logika,
tapi untuk dirasakan dan dihidupi dalam batin. Hikmah qalbiyah menekankan bahwa kebenaran akan hidup di hati yang jujur dan halus, bukan di hati yang keras dan penuh syahwat dunia. Nabi Syuaib juga memperlihatkan bahwa hikmah batin tidak selalu tampak dari kekuatan luar, tapi justru bekerja dalam keheningan dan kelembutan. Penutup Fash ini mengajarkan bahwa kunci kebenaran terletak pada qalb, dan siapa yang menjaga hatinya tetap bening, maka ia akan menerima pantulan cahaya dari Tuhan tanpa tirai. Fush al-hikmah al-malakiyah fara' kalimah lutiyah, hikmah malaikat dalam kalimat Nabi Luth. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah malakiyah, yaitu hikmah yang berkaitan dengan sifat-sifat malaikat melalui kisah Nabi Luth alaihi salam. Nabi Luth diutus kepada kaum yang menyimpang secara moral. Ketika mereka menolak dakwahnya, Allah mengutus malaikat untuk membawa azab kepada mereka. Malaikat dalam Islam adalah makhluk yang bersih dari hawa nafsu, yang tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Hikmah Nabi Luth berhubungan dengan bagaimana hukum Allah ditegakkan dengan sifat malaikat, yaitu tegas, bersih, dan tanpa pertimbangan hawa nafsu. Ibnu Arabi menyatakan bahwa dalam diri manusia ada unsur malaikat dan unsur hewani. Bila unsur malaikat menguasai, maka seseorang hidup dalam kesucian, keadilan, dan kepatuhan kepada Allah. Bila unsur hewani menguasai, ia tenggelam dalam syahwat dan pembangkangan. Nabi Luth menjadi simbol dari hamba yang menjaga kesucian di tengah gelombang kerusakan moral. Ia juga lambang dari perjuangan untuk menyelamatkan kebenaran meskipun hanya sedikit yang mau mengikuti. Ketika kaum Luth meminta untuk menyentuh tamu-tamunya, yang ternyata adalah malaikat, Nabi Luth berdiri sebagai penjaga kemuliaan dan kesucian. Azab yang turun bukan karena dosa saja, tapi karena penolakan total terhadap cahaya dan karena mereka memutarbalikkan fitrah. Hikmah Fash ini mengajarkan bahwa jiwa yang dikuasai unsur malaikat akan tetap bersinar meski hidup di tengah kegelapan masyarakat. Penutup Fash ini menegaskan bahwa hikmah malaikat adalah kemurnian dalam taat, keberanian dalam menjaga nilai, dan keadilan dalam menjalankan perintah Allah tanpa campur tangan hawa nafsu. Fush al-hikmah al-qadariyah fa kalimah Uzairiyah, hikmah takdir dalam kalimat Nabi Uzair. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah qadariyah, yaitu hikmah yang berkaitan dengan takdir dan ketetapan Allah melalui kisah Nabi Uzair alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Uzair melewati sebuah kota yang telah hancur luluh dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana Allah membangkitkannya kembali. Allah memperlihatkan kepadanya bahwa menghidupkan yang mati adalah perkara mudah baginya dan bahwa takdir bukanlah wilayah pertanyaan, tetapi wilayah penyaksian dan ketundukan. Ibnu Arabi menjadikan kisah ini sebagai dasar hikmah qadariyah, yaitu bagaimana seorang hamba seharusnya menyaksikan takdir Allah dengan hati yang tenang, bukan dengan bantahan akal. Uzair tidak mengingkari kekuasaan Allah, tapi pertanyaannya membuka kesempatan baginya untuk merasakan langsung pengalaman ketuhanan dalam urusan qadar. Hikmah ini mengajarkan bahwa takdir tidak dapat dipahami secara utuh oleh akal manusia karena ia datang dari ilmu Allah yang abadi. Seorang hamba harus pasrah tanpa syarat sebab qadar adalah bahasa Allah dalam mengatur semesta. Uzair menjadi simbol dari pengalaman ruhani yang mempertemukan kematian dan kehidupan, keraguan dan keyakinan, waktu fana dan kekuasaan abadi. Ketika ia bangkit, makanan dan minumannya tidak berubah, sementara tubuhnya telah melewati zaman. Ini menunjukkan bahwa takdir Allah bekerja di luar batas ruang dan waktu. Penutup Fash ini menyampaikan bahwa hikmah takdir hanya dapat dicapai oleh hamba yang meninggalkan ego pertanyaan dan masuk ke dalam samudera penyaksian ilahi di mana setiap peristiwa adalah bentuk kasih dan kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Fush al-hikmah al-aliyah fa kalimah Ilyasiyah, hikmah keluhuran dalam kalimat Nabi Ilyas. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi menjelaskan hikmah aliyah
yaitu hikmah keluhuran yang termanifestasi dalam pribadi Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas dikenal sebagai sosok yang zuhud, menjauh dari keramaian dunia, dan menjaga kesucian agama di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Hikmah ini berkaitan erat dengan ketinggian maqam ruhani, yakni derajat jiwa yang telah naik dari urusan dunia ke alam malakut. Ilyas tidak hanya mengajak manusia kembali kepada Allah, tetapi juga menjaga dirinya tetap suci dari pengaruh dunia yang menipu. Ibnu Arabi memandang ruh tidak diperoleh dengan naik ke atas secara fisik, tapi dengan turun ke dalam kedalaman hati dan menyucikannya dari semua selain Allah. Dalam kondisi umat yang jauh dari tauhid, Nabi Ilyas tetap berdiri membawa cahaya, meskipun ia harus menyendiri dan menghadapi penolakan. Keluhuran yang dibawa oleh Ilyas adalah keluhuran hati yang tetap teguh, menjaga amanah ilahi, meskipun tanpa dukungan banyak manusia. Ia juga digambarkan sebagai nabi yang tidak membahas hikmah maulamiyah, yaitu hikmah yang berkaitan dengan kewalian, melalui tokoh Luqman al-Hakim. Meskipun Luqman bukan seorang nabi, ia menjadi lambang dari kebijaksanaan hakiki yang muncul dari kedekatan dengan Allah, dan kejernihan telah memberi Luqman hikmah, dan Luqman pun menyampaikannya kepada anaknya. Jangan menyekutukan Allah, berbakti kepada orang tua, menjaga salat, dan berlaku adil serta rendah hati. Ibnu Arabi menekankan bahwa hikmah, kewalian adalah buah dari pengenalan mendalam terhadap Allah, bukan semata karena ilmu atau status. Luqman menunjukkan bahwa seorang hamba bisa mencapai maqam tinggi hanya dengan membersihkan hatinya, memperdalam adab, dan hidup dalam zikir yang terus-menerus. Luqman juga mengajarkan bahwa kewalian bukan posisi luar, tetapi keadaan batin. Ia tidak memimpin umat secara resmi, tapi ucapannya kekal karena mengandung cahaya kebenaran. Ucapan seorang wali keluar dari qalb yang bersambung dengan cahaya ilahi, dan karena itu mampu menyentuh generasi hingga hari ini. Hikmah fash ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang wali adalah jalan sunyi yang tak terlihat oleh banyak orang, tapi ditulis oleh Allah dalam lembaran cahaya. Kewalian itu diam, lembut, dalam, dan tak selalu disadari kecuali oleh hati yang tajam. Penutup fash ini menegaskan bahwa hikmah kewalian adalah maqam istimewa yang dapat dicapai oleh siapapun yang ikhlas, tunduk sepenuhnya kepada Allah, dan menjaga hati dari segala selainnya. Fush al-hikmah ar-Rahmaniyah, fa kalimah Haruniyah. Hikmah kasih ilahi dalam kalimat Nabi Harun. Dalam fash ini, Ibnu Arabi menguraikan hikmah Rahmaniyah, yaitu hikmah kasih sayang ilahi yang tampak dalam kepribadian Nabi Harun alaihi salam. Harun adalah saudara Nabi Musa yang diangkat sebagai pembantu dalam menyampaikan risalah kepada Bani Israel. Ibnu Arabi menyoroti bahwa sifat dominan Harun adalah kelembutan dan kasih sayang, berbeda dari Musa yang dikenal tegas. Ketika Bani Israel menyimpang dan menyembah anak sapi, Harun tidak segera mengutuk mereka, tetapi memilih bersabar dan berharap Musa kembali untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hikmah Harun mengajarkan bahwa rahmat lebih dulu dari murka, dan bahwa seorang pembawa kebenaran perlu mengimbangi antara ketegasan dan kasih sayang. Harun memahami bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, tapi harus diberi ruang agar manusia belajar dan kembali secara sadar. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa rahmat adalah dasar dari semua penciptaan. Bahkan azab sekalipun, dalam kedalaman hakikatnya, adalah bentuk rahmat yang menyucikan. Harun menjadi contoh seorang nabi yang memelihara umat dengan kesabaran, bukan kemarahan, dan bahwa kelembutan itu berasal dari Allah yang Maha Pengasih. Penutup fash ini menyatakan bahwa hikmah Rahmaniyah adalah maqam mereka yang mampu menahan diri dalam marah dan terus mencintai meskipun dikhianati, sebab kasih yang datang dari Allah adalah kasih yang tak tergantung pada balasan. Fush al-hikmah an-nafsiyah for kalimah musawiyah, hikmah jiwa dalam kalimat Nabi Musa. Dalam fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah nafsiyah, yaitu hikmah yang berkaitan dengan jiwa manusia melalui kisah Nabi Musa alaihi salam.
Musa adalah sosok nabi yang penuh semangat, keberanian dan gelora ruhani. Ia berbicara langsung kepada Allah di Bukit Sinai, namun juga memiliki perjalanan panjang dalam menyucikan jiwanya. Ibnu Arabi menyoroti bahwa jiwa Musa penuh dinamika. Ia membunuh seorang Mesir secara tidak sengaja, melarikan diri, bekerja sebagai penggembala, lalu menerima risalah dari Allah. Semua itu bukan kebetulan, melainkan proses pendidikan jiwa menuju kesempurnaan. Jiwa yang matang adalah jiwa yang telah melalui guncangan dan tetap teguh dalam kebenaran. Nabi Musa juga menghadapi Fir'aun yang arogan, kaumnya yang membangkang, dan ujian luar biasa dalam perjalanan kenabiannya. Namun semua itu justru memperlihatkan kekuatan jiwanya yang besar. Musa adalah gambaran dari jiwa yang aktif, jiwa yang menyala oleh cinta ilahi, dan keberanian membela yang hak. Ibnu Arabi menyampaikan bahwa hikmah jiwa tidak hanya tentang kesalehan batin, tetapi tentang bagaimana jiwa manusia menjalani takdirnya dengan kesadaran, pengendalian, dan penyucian. Musa menerima Taurat, membawa hukum-hukum syariat, dan berdialog langsung dengan Tuhan, namun tetap diuji dalam perjalanannya. Penutup Fash ini mengajarkan bahwa jiwa adalah kendaraan utama menuju Allah. Barang siapa yang memahami dan menguasai jiwanya, maka ia akan mampu membawa seluruh keberadaannya ke hadapan Tuhan dengan selamat. Musa adalah contoh dari jiwa yang sadar dan kuat dalam pengabdian. Fush al-hikmah al-ghaibiyah fawaid kalimah khidriyah, hikmah kegaiban dalam kalimat Nabi Khidir. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi menguraikan hikmah ghaibiyah, yaitu hikmah yang bersumber dari alam gaib melalui sosok Nabi Khidir alaihi salam. Ia bukan nabi dalam arti syariat formal seperti Musa, namun ia adalah wali yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah, ilmu laduni yang tidak diketahui oleh para nabi syariat sekalipun. Ibnu Arabi menjadikan pertemuan antara Khidir dan Musa sebagai gambaran pertemuan antara dua jalur pengetahuan. Musa mewakili syariat lahir, sementara Khidir mewakili hakikat batin. Tindakan-tindakan Khidir yang tampak aneh secara lahir, merusak perahu, membunuh anak kecil, dan menegakkan dinding tanpa upah, sebenarnya adalah bentuk pengaturan ilahi yang tersembunyi di balik realitas fisik. Hikmah Khidir mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran bisa difahami melalui logika atau syariat zahir, sebab ada pengetahuan yang hanya diberikan kepada hati yang telah dibuka oleh Allah untuk menyaksikan rahasianya. Khidir adalah lambang dari orang-orang pilihan yang bekerja dalam kesunyian, membawa misi ketuhanan yang tidak selalu dimengerti oleh manusia biasa. Ia tidak menetap, tidak dikenal, namun ia hadir di antara manusia dengan membawa hikmah yang mengatur kehidupan dalam garis takdir yang halus dan tersembunyi. Ibnu Arabi menekankan bahwa hikmah kegaiban bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang telah dimurnikan jiwanya dan ditunjuk langsung oleh Allah. Ilmu ini bukan hasil belajar, tapi karunia, dan ia tidak dapat diukur oleh hukum manusia biasa. Penutup Fash ini menyatakan bahwa hikmah Khidir adalah pengingat bahwa alam ini berjalan tidak hanya dengan sebab akibat yang tampak, tetapi juga dengan kekuatan batin yang tersembunyi di balik tabir dunia. Fush al-hikmah al-malikiyah fambarak kalimah Daudiyah, hikmah kekuasaan dalam kalimat Nabi Daud. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah malikiyah, yaitu hikmah dalam mengelola kekuasaan yang tercermin dalam pribadi Nabi Daud alaihi salam. Daud adalah nabi dan sekaligus raja. Ia memimpin dengan keadilan, memiliki kekuatan, namun hatinya penuh zikir dan kerendahan. Ibnu Arabi menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada kendali terhadap rakyat, melainkan pada penguasaan terhadap diri sendiri. Daud meskipun memiliki kekuatan dan pasukan, tetap melunakkan hatinya dengan bacaan Zabur dan tangisan malam. Gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya karena kekuasaan batinnya lebih besar daripada kuasa lahir. Daud juga dikenal sebagai hakim yang bijaksana. Ia diberi hikmah dalam mengadili dan memutuskan perkara.
Namun Ibnu Arabi menegaskan bahwa hikmah kekuasaan bukan hanya tentang hukum, tapi tentang menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak Allah. Fush al-hikmah al-wujudiyah, faham kalimah Sulaimaniyah, hikmah keberadaan menyeluruh dalam kalimat Nabi Sulaiman. Dalam fash ini, Ibnu Arabi mengangkat hikmah wujudiyah, yaitu hikmah tentang keberadaan yang mencakup seluruh dimensi ciptaan melalui pribadi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman tidak hanya diberi kekuasaan atas manusia, tapi juga atas jin, angin, hewan, bahkan memahami bahasa burung. Ia adalah khalifah yang diberikan wujud kekuasaan yang menyeluruh. Ibnu Arabi menyatakan bahwa Sulaiman adalah simbol dari manusia sempurna, ins an kamil, yang mampu menjembatani semua alam. Alam manusia, jin, hewan, bahkan benda mati. Sulaiman tidak hanya menguasai secara lahir, tetapi memahami esensi wujud makhluk sehingga ia bisa memerintah tanpa merusak tatanan keseimbangan ilahi. Sulaiman menyadari bahwa seluruh kekuasaannya adalah karunia dari Allah. Ia berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Inilah puncak hikmah wujudiyah, kesadaran bahwa seluruh wujud ini adalah pantulan dari wujud yang maha satu dan manusia hanya penjaga amanahnya. Kisah pertemuannya dengan Ratu Balqis juga menunjukkan bagaimana Sulaiman memadukan hikmah dan kebijaksanaan hingga ia mampu menundukkan kerajaan lain bukan dengan perang, tetapi dengan kecerdasan dan pancaran rohani. Ia memperlihatkan keajaiban, namun tetap merendah di hadapan Allah. Ibnu Arabi memandang bahwa hikmah Nabi Sulaiman adalah kemampuan untuk mengelola wujud-wujud makhluk dalam kesadaran terhadap sumber wujud. Ia bukan hanya mengatur kerajaan luar, tetapi juga menyeimbangkan kekuatan dalam dirinya. Penutup fash ini menekankan bahwa hikmah keberadaan menyeluruh hanya dimiliki oleh manusia yang telah menyatu dengan kehendak ilahi yang menjadikan seluruh wujud sebagai ladang pengabdian, bukan wilayah penguasaan. Fushal hikmah as-samadiyah, fa' kalimah Zulkarnainiyah, hikmah keteguhan mutlak dalam kalimat Zulkarnain. Dalam fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah samadiyah, yaitu hikmah keteguhan dan kekokohan mutlak yang tampak dalam pribadi Zulkarnain. Ia adalah sosok penguasa yang menjelajah ke timur dan barat, membangun peradaban dan menegakkan keadilan di berbagai negeri. Zulkarnain memiliki kemampuan luar biasa, namun ia tidak menampakkan kesombongan. Ketika diberi kuasa oleh Allah, ia tetap berkata bahwa semua kekuatan itu hanyalah amanah. Keteguhannya dalam menegakkan hukum dan menjaga perbatasan, bukan karena ambisi kekuasaan, tapi karena kesadaran bahwa ia adalah hamba yang mengemban tugas ketuhanan. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Zulkarnain mampu membangun tembok yang memisahkan antara kaum yang rusak, Yakjuj dan Makjuj, dan masyarakat yang ingin terlindungi. Ini merupakan simbol bahwa hikmah seorang pemimpin adalah kemampuan menjaga batas, baik batas fisik, moral maupun spiritual. Fushal hikmah al-khaliliyah, fara' kalimah Ibrahimiyah, hikmah persahabatan dalam kalimat Nabi Ibrahim. Dalam fash ini, Ibnu Arabi mengupas hikmah khaliliyah, yaitu hikmah tentang persahabatan sejati antara manusia dan Tuhan yang dimanifestasikan dalam pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, bukan karena sekadar kedekatan lahir, tetapi karena penyucian hati yang total dari segala selain Allah. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa sifat Khalil, sahabat sejati, adalah seseorang yang tidak memasukkan ke dalam hatinya selain yang dikasihi. Maka ketika Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah, itu berarti bahwa hatinya telah kosong dari segala sesuatu selain Allah, tidak ada cinta, harap dan takut kecuali kepadanya. Hikmah Ibrahim adalah puncak dari tauhid cinta. Ia diperintahkan meninggalkan tanah kelahiran, istri dan anaknya, bahkan disuruh menyembelih anaknya sendiri. Semua perintah ini dijalankan bukan karena ketaatan buta, tetapi karena cinta yang mutlak kepada Tuhan yang melampaui perasaan pribadi
dan logika manusia. Persahabatan Ibrahim dengan Allah juga mencerminkan perjalanan spiritual yang sangat dalam, dari pencarian Tuhan di antara bintang, bulan, keri, dan matahari, hingga pada penyaksian bahwa Tuhan tidak terikat oleh makhluk. Ibrahim berjalan dari pencarian rasional menuju penyerahan batin sepenuhnya. Ibnu Arabi menegaskan bahwa hikmah Khaliliyah adalah maqam langka, di mana seseorang tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi dicintai olehnya secara khusus karena ia tidak mempertahankan sesuatu pun dari dirinya untuk dirinya sendiri. Penutup Fash ini menyampaikan bahwa hikmah persahabatan dengan Allah hanya mungkin bagi mereka yang telah melepaskan seluruh sandaran selain Allah, yang siap diuji dengan apapun, dan tetap memilih cintanya di atas segala sesuatu. Fush al-hikmah ar-ruhiyah fara kalimah Ismailiyah, hikmah keruhanian dalam kalimat Nabi Ismail. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi menjelaskan hikmah ruhiyah, yaitu hikmah keruhanian, melalui pribadi Nabi Ismail alaihi salam, yang adalah anak yang sangat dicintai Nabi Ibrahim, namun justru diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Dalam perintah ini tersembunyi kedalaman ruhani yang sangat tinggi, baik dari sang ayah maupun sang anak. Ibnu Arabi menekankan bahwa Ismail tidak hanya tunduk secara lahir kepada perintah ayahnya, tetapi jiwanya benar-benar menyerah kepada kehendak ilahi tanpa ragu, tanpa syarat. Inilah bentuk tertinggi dari penyerahan ruhani, di mana kehendak pribadi dilebur dalam kehendak Allah secara total. Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku insya-Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Dalam kalimat ini, Ibnu Arabi melihat ruh yang telah merdeka dari egonya sendiri, karena ruh sejati tidak mengenal takut kepada kehilangan tubuh, sebab ia berasal dari Allah dan kembali masuk ke samudra ketenangan ruh, yang selalu ridha terhadap semua yang datang darinya. Fush al-hikmah al-haqqiyah faraha kalimah ishaqiyah, hikmah kebenaran dalam kalimat Nabi Ishaq. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi membahas hikmah haqqiyah, yaitu hikmah kebenaran dan kejelasan maknawi melalui pribadi Nabi Ishaq alaihi salam. Ishaq adalah anak kedua Nabi Ibrahim yang lahir dalam keadaan mustahil secara lahir sebab ibunya telah sangat tua dan mandul. Namun Allah memberinya sebagai karunia, tanda bahwa kebenaran ilahi melampaui hukum alam. Ibnu Arabi melihat Ishaq sebagai lambang penampakan kebenaran Allah yang penuh rahmat dan keajaiban. Namanya sendiri berarti tawa atau kegembiraan, karena ibunya tertawa ketika mendengar kabar gembira itu. Maka Ishaq hadir sebagai penjelmaan kebenaran Allah dalam bentuk yang menggembirakan dan penuh harapan. Hikmah dalam diri Ishaq adalah bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk ancaman atau pengorbanan, tetapi juga bisa datang sebagai anugerah dan ketenangan. Ia bukan nabi yang menghadapi kekerasan umat, tetapi dihadirkan untuk menegaskan janji Allah dan memperluas keturunan yang diberkahi. Ibnu Arabi menekankan bahwa al-haq, kebenaran, bukan hanya Tuhan sebagai yang mutlak, tetapi juga segala manifestasi darinya dalam bentuk yang sesuai dengan kehendaknya, baik dalam bentuk ujian maupun kebahagiaan. Ishaq adalah perwujudan dari kebenaran yang menggembirakan, tanda bahwa kasih sayang dan janji Allah selalu ditepati. Penutup Fash ini mengajarkan bahwa hikmah kebenaran adalah menyaksikan Allah dalam segala bentuk takdir, baik dalam ketakjuban, dalam kelahiran yang mustahil, maupun dalam senyuman yang ditimbulkan oleh rahmatnya. Ishaq adalah saksi dari kebenaran Tuhan yang lembut, tidak menghentak, tapi menenangkan hati yang yakin. Fush al-hikmah al-latifiyah fa kalimah yahyawiyah, hikmah kelembutan dalam kalimat Nabi Yahya. Dalam Fash ini, Ibnu Arabi menjelaskan hikmah latifiyah, yaitu hikmah kelembutan dan kesucian halus, melalui pribadi Nabi Yahya alaihi salam. Yahya adalah nabi yang dianugerahi kesucian sejak kecil. Ia tidak sombong, tidak durhaka, dan hidup dalam kelurusan hati sejak sebelum baligh. Kehidupannya menjadi cermin jiwa yang murni dan halus, yang tidak tercemar oleh dunia. Ibnu Arabi menekankan bahwa Yahya adalah
Contoh dari kesucian yang menyatu dengan kelembutan, bukan kelembutan lemah, tapi kekuatan roh yang tidak terlihat kasar dalam sikap. Ia adalah nabi yang menjaga jarak dari hawa nafsu, tidak menuntut dunia, dan menyeru kepada pertobatan dalam bisikan hikmah, bukan dalam teriakan ancaman. Yahya juga merupakan pembawa hukum, tetapi ia menegakkan hukum dengan rasa hormat, cinta dan kelembutan jiwa. Ia tidak keras tapi tegas dalam kehalusan. Ibnu Arabi menafsirkan bahwa Al-Lattaf, Maha Lembut, adalah salah satu nama Allah yang tercermin kuat dalam diri, Yahya. Kelembutan ini adalah jembatan menuju penerimaan kebenaran dalam hati manusia. Kisah Yahya juga menggambarkan bahwa kesucian bisa membawa risiko duniawi karena ia akhirnya dibunuh atas intrik. Kekuasaan yang menolak suara kenabian yang lembut, tapi dalam martabatnya, Yahya tetap hidup, sebab kesucian tidak bisa dibinasakan oleh kekuatan dunia. Penutup Fash ini mengajarkan bahwa hikmah, kelembutan adalah milik mereka yang telah membersihkan batinnya dari nafsu dan syahwat dan hidup dalam kelembutan cahaya ilahi. Yahya adalah lambang dari cinta yang halus, suara kebenaran yang lembut, dan kemuliaan yang tidak mencolok. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita menelusuri lautan. Makna dari Kitab Agung Fusus Al-Hikam, karya monumental Ibnu Arabi. Satu demi satu, hikmah dari para nabi telah kita dengarkan. Dari hikmah ilahiyah Adam hingga kelembutan rohani Yahya. Setiap fash bukan sekadar kisah, tetapi cermin perjalanan jiwa menuju Sang Maha Ada. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi cahaya bagi hati, menambah kedekatan kita kepada Allah, dan menumbuhkan rasa syukur atas warisan hikmah yang begitu dalam ini. Karena sejatinya, setiap hikmah yang kita dengarkan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dijalani dengan hati yang jernih dan jiwa yang rendah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memahami isyaratnya dan menapaki jalan para nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembahasan hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.